Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deva Mikaela dari kelompok Project Suraloka. Dengan NIM 22014857. Di sini saya akan mempresentasikan proyek hasil akhir kami, yaitu Suraloka Interactive Zoo. Di bagian navbar kita bisa melihat ada tombol beranda, Plan Your Visit, Our Collection, Zoo Memorize, Shop, About Us, dan lainnya. Untuk kita masuk ke landing page pertama, kita harus menekan Plan Your Visit. Di sini akan menjelaskan untuk bagian opening dari kebun binatang ini dari jam 7 sampai jam 5. Lagi pula, kalau kalian belum mempunyai tiket, bisa menekan tombol Get Your Ticket. Untuk bagian selanjutnya, kita bisa melihat Our Collection. Di sini kita bisa melihat beberapa binatang seperti beberapa tipe atau kategori seperti animal, plant, dan shop. Kita bisa melihat see your animal, see your plant, dan get merchandise. Di sini ntar akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Untuk bagian selanjutnya kita bisa melihat reaksi-reaksi orang yang telah pergi ke kebun binatang tersebut seperti Noval, Rizky yang mengatakan Suraloka ini tempat yang sangat menyenangkan untuk bersantai dan rekreasi untuk keluarga. Begitu juga Daniel Anwar dan Niko Saputra. Untuk selanjutnya kita bisa melihat bagian map Suraloka. Kita bisa mendownload untuk lebih jelasnya di mana tempat hewannya berada. Kita bisa mengikuti jejak map tersebut. Dan bagi kalian yang belum mempunyai tiket untuk ke sini, bisa untuk memesan tiket di Get Ticket Collection. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Saputra dengan NIM 22014897. Nah, untuk melanjutkan presentasi dari teman saya tadi berkaitan dengan landing page, di sini ada tombol untuk login. Kita kali ini akan login sebagai admin. Kita klik login dan kita masukkan admin, passwordnya itu admin@gmail. Terus kita masuk. Nah, di halaman admin ini admin bisa menambahkan beberapa. Di sini ada 3 menu utama yaitu collection animal, terus collection plants, terus sama merchandise. Di collection animals, admin dapat menambahkan kategori. Ini beberapa kategori yang sudah ditambahkan oleh admin sebelumnya, misalnya ada ikan, amfibi, aves, reptil, mamalia untuk kategori animal. Di sini kita bisa menambahkan kategori, misalnya kategori hewan, misalnya gitu. Terus kita choose gambarnya, misalnya ini open, misalnya kita add kategori. Nah, di sini sudah muncul kategori yang sudah kita tambahkan. Di sini kita bisa mengedit namanya juga atau ngedit fotonya juga. Update udah berhasil, di sini bisa delete. Nah, selanjutnya setelah menambahkan kategori, admin dapat menambahkan list animal yang nantinya akan ditampilkan di menu See Our Collection Animals. Di sini bisa menambahkan ada nama animal, nama latin. Nah, ini select kategori diambil dari kategori yang sudah kita tambahkan tadi sebelumnya. Terus next ada deskripsi, habitat, asal. Terus selanjutnya ada makanan, rentang umur, dan gambar hewannya. Terus berpindah ke halaman collection plans. Sama, kita harus menambahkan kategori plans terlebih dahulu. Terus baru kita menambahkan list plans untuk menampilkan list dari tumbuhan. Di sini setiap list dapat kita lihat, misalnya kita view. Nah, ini akan menjelaskan mengenai detail dari tumbuhan atau hewan yang sedang kita lihat. Terus bisa diedit juga di sini. Terus kemudian bisa di delete juga. Terus menu yang terakhir yaitu untuk merchandise. Nah, untuk merchandise
kita pertama harus menambahkan kategori produk. Kategori produk ini akan digunakan untuk membagi seperti filter, di mana ketika klik bantal nanti akan bantal eh, kategori bantal yang akan terlihat. Terus ada topi, tas, boneka. Terus untuk tipe produk, di sini kita bisa menambahkan tipe produknya. Misalnya dari eh, barang tersebut apa tipe produknya, misalnya merah, kuning, biru, putih, atau hitam. Terus untuk list produk, kita bisa menambahkan daftar produk yang mau ditambahkan. Nah, kita add misalnya namanya apa, terus stoknya berapa, terus masukkan harga, terus kita select kategori tadi, misalnya bantal, topi, tas, atau boneka, terus next. Nah, tipe produk bisa dipilih lebih dari satu, misalnya putih sama hitam, atau sama biru gitu. Terus kondisinya, barangnya new atau second. Terus min pemesanan digunakan eh, agar validasi pemesanan harus sesuai dengan min pemesanan. Jadi kalau pesan tidak sesuai dengan min pemesanan di bawahnya, maka tidak akan bisa diproses. Terus deskripsi, terus ada bahannya apa, ukuran, berat, sama warna. Terus nah ini ada image. Image ini, image banner akan ditampilkan untuk menampilkan gambar yang lebih besar. Terus untuk detail akan menampilkan gambar yang lebih detail. Nah, mungkin untuk admin seperti itu. Nah, dari data admin tadi nantinya akan di store atau dilihatkan di ini, di menu animals, plants, dan shop. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, saya Dinur Anwar Ismail dengan NIM 22014873. Di sini saya akan melanjutkan presentasi di bagian Our Collection, khususnya di bagian animal. Di sini kita bisa masuk dulu ke bagian animals dengan mengklik button See the Animals. Kemudian di sini akan tampil carousel sesuai dengan hewan-hewan yang sudah ditambahkan oleh admin tadi. Kemudian di bagian bawahnya kita bisa melihat kategori animal yang dibagi menjadi 5. Itu yang pertama mamalia, akan menampilkan hewan-hewan mamalia. Kemudian di bagian reptil, di sini juga akan menampilkan hewan-hewan yang berkategori reptil. Kemudian lanjut di bagian aves, di sini akan menampilkan bagian hewan-hewan yang berkategori aves. Kemudian yang keempat, kategori amfibi. Di sini akan menampilkan hewan-hewan berkategori amfibi. Kemudian yang terakhir di kategori ikan, di sini akan menampilkan kategori-kategori hewan ikan. Kemudian untuk menampilkan detail hewan lebih lengkapnya, kita bisa kembali ke bagian mamalia. Untuk melihat detailnya, kita mengklik lihat selengkapnya. Di sini bagian sini tampil hewan rakun dan juga deskripsi singkatnya. Kemudian kalau kita ingin melihat detail yang lebih lengkap lagi, kita bisa klik lihat selengkapnya. Kemudian di sini akan muncul hewan nama latinnya. Yang pertama rakun, terus nama latin, deskripsi, habitat, asal, makanan, dan rentang umur. Kemudian di bagian kanan ini ada hewan-hewan lainnya yang sudah ditambahkan oleh admin tadi. Di sini ada burung kakak tua putih, ikan kepe-kepe, dan juga kita bisa lihat simor atau lebih banyak lagi untuk menampilkan hewan-hewan yang lain. Kemudian di bagian tumbuhan akan dilanjutkan oleh Ya, di sini saya akan melanjutkan tugas dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzi Noval Ahmadiyah Zaki dengan NIM 22014860. Di sini saya akan menjelaskan untuk kategori plant atau tumbuhan. Di sini terdapat tampilan plant
dan ada button untuk melihat selengkapnya tentang tumbuhan. Ya, berikut merupakan carousel tentang tumbuhan yang telah ditambahkan oleh admin. Di sini ada kategori tumbuhan yaitu anggrek. Di sini kita bisa mengklik button yang bertuliskan anggrek. Di sini terdapat jenis-jenis yang termasuk tumbuhan anggrek. Kemudian ada tanaman air. Di sini juga ada jenis-jenis bunga atau tumbuhan yang termasuk dalam tanaman air. Selanjutnya yaitu ada non-anggrek. Sama seperti sebelumnya, di sini terdapat jenis-jenis tumbuhan yang termasuk dalam non-anggrek. Untuk selanjutnya yaitu kaktus. Di sini terdapat jenis-jenis tumbuhan yang termasuk dalam kaktus. Untuk yang terakhir yaitu ada tumbuhan karnivora. Di sini juga terdapat jenis-jenis tumbuhan yang termasuk dalam kategori karnivora. Oke, kita akan kembali ke tumbuhan anggrek. Di sini terdapat jenis-jenis tumbuhan yang termasuk dalam kategori anggrek. Untuk detailnya kita bisa klik lihat selengkapnya. Di sini terdapat nama jenis tumbuhan yang termasuk dalam anggrek. Ada nama latinnya, deskripsi, habitat, asal tumbuhan, dan klasifikasi tumbuhan. Di sebelah kanan juga terdapat jenis-jenis tumbuhan yang termasuk di kategori tumbuhan. Di sini juga kita bisa melihat lainnya. Ya, segitu tumbuhan yang termasuk dalam kategori plant atau tumbuhan. Untuk yang selanjutnya di bagian shop akan dijelaskan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mabrur Nur Rahman dengan NIM 22014859. Di sini saya akan melanjutkan teman saya yaitu untuk menjelaskan tentang fitur shop. Kalian bisa scroll ke bawah lalu bisa memilih get merchandise. Akan dialihkan ke tampilan shop ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat our product. Ini ada kategorinya. Kita pilih kategori boneka. Di sini ada boneka karakter alpaca ya teman-teman. Bisa kalian klik beli. Nah, di sini akan masuk akun ya teman-teman. Jika kalian tidak punya akun, kalian bisa register terlebih dahulu. Karena saya sudah mempunyai akun, bisa kita masukkan saja akun saya seperti ini, kemudian passwordnya, kemudian kalian masuk. Jika sudah masuk, kalian bisa kembali ke menu shop, kemudian klik beli, kemudian bisa memilih tipe hitam atau warna putih ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini, kalian klik putih, maka pada tampilan ini, pada tabel ini akan putih seperti ini. Kemudian kalian bisa menambahkan ke keranjang seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita akan mencoba beli. Bisa klik beli sekarang. Nah, di bagian ini kalian harus mengisikan alamat kalian secara lengkap. Misalnya ini
Saya memasukkan nama dan alamat saya terlebih dahulu. Kemudian pilih provinsinya di daerah teman-teman. Pilih kecamatan juga. Pilih kelurahan, kode pos di alamat teman-teman. Kemudian alamat kalian isikan sesuai alamat rumah kalian ya teman-teman. Misalnya ini Magetan, Sengon, Prambanan, Klaten. Untuk opsi pengiriman ini seperti pengirimannya bisa ada 3, pengiriman standar dengan ongkir 12.000, pengiriman ekspres dengan ongkir 20.000, dan kalian bisa mengambil langsung di tempat di Suraloka Zoo ya teman-teman. Misalnya saya pilih pengiriman ekspres, maka di sini kalian bisa lihat akan menambahkan biaya pengiriman sebesar 20.000. Kalian harus memilih metode pembayaran terlebih dahulu. Seperti saya akan memilih Bank BRI karena bank saya BRI. Kemudian kalian bisa klik bayar. Nah, nanti akan ada pesanan sukses ya teman-teman. Bisa dilihat seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sudah mempresentasikan 8 CRUD. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.